Pernah nggak Pak ada kasus korupsi yang ditanganin di sektor kesehatan, itu rumah sakit atau apa gitu Pak? Pernah, banyak Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas anti korupsi. Selamat siang nih Pak. Selamat siang. Siap. Kita lagi lihat-lihat berita, dapat berita nih Pak. Iya. Yang berhubungan dengan tetap Pak, kita bahas tentang anti korupsi Pak. Iya. Ini ada berita dari Warta Ekonomi Pak. Judulnya KPK ungkap 210 kasus korupsi senilai 821 miliar pada sektor kesehatan. 210 kasus ya, itu berarti kasus yang lama ya, bukan Betul. kasus baru ya. Dan isinya kan sektor kesehatan segitu Iya. baiknya baru diungkap apa emang? Enggak, mestinya kalau 210 kasus berarti kasus lama. Betul. Pernah mengusut kasus gitu kurang lebih ya. Iya betul. Terus masalahnya apa? Masalahnya ini kan sektor kesehatan Pak. Iya. Kalau sektor kesehatan atau obat atau alat dikorupsi ya pasti kan mengurangi daripada angka kualitas kan gitu Pak. Betul. Yang dirugikan juga Betul. kita sebagai masyarakat gitu Pak. Iya. Jadi gini, dari pengalaman saya pernah beberapa kali melakukan analisis, mendalami dan mendiskusikan mengenai praktek korupsi di sektor kesehatan. Itu banyak sekali. Memang kalau dibilang dampaknya yang pertama pasti akan terkait dengan harga obat yang mahal gitu ya, atau layanan kesehatan yang mahal. Terus terkait dengan kedokteran. Betul. Bisa jadi tenaga kesehatan kita akhirnya menjadi kalah saing karena mungkin ada nepotisme di sana. Betul. Atau ada praktek-praktek yang tidak lazim ya, sehingga orang-orang yang terbaik tidak bisa mendapatkan porsi untuk mendapat pendidikan maupun riset agar bisa mendapatkan hasil pola-pola pengobatan terbaik. Sekarang apalagi ya, karena negara baik melalui APBN atau APBD itu menjamin soal kesehatan dan anggarannya cukup besar di sana. Ada BPJS juga sekarang. Betul. Nah, inilah yang kemudian menjadi ruang yang kita pahami. Memang masalah harga obat contohnya ini seringkali menjadi ruang atau banyak praktek-praktek yang diduga korupsi di sana. Kita pernah tahu atau sering mendengar namanya obat itu ada obat paten, istilahnya ya, generik. terus obat generik ya. Obat paten itu kan seringkali disebut obat yang mahal, betul. Terus yang bagus dan cepat sembuh gitu ya. Benar. Gitu ya kurang lebih ya. Padahal faktanya seharusnya obat paten itu adalah obat yang pada produk itu masih ada hak paten. Hak paten tentunya terkait dengan riset ya, komposisi obat dan lain-lain. Dan harga itu akan menjadi lebih mahal karena dari harga pokok produksi, bahan-bahannya itu, terus kemudian ditambah lagi hak paten, itu menjadi harganya lebih mahal. Tetapi memang pola-pola ini perlu diwaspadai dan diperhatikan, karena pernah juga dulu KPK mengumpulkan dokter-dokter untuk mengingatkan agar jangan sampai kemudian mendapatkan gratifikasi yang itu kemudian dibebankan kepada beban harga obat. Iya. Contoh ketika berhasil menjualkan obat sekian mendapatkan fee gitu. Tapi itu kan lumrah itu Pak, sering kita dapati sering gitu, seperti Pak. itu ya. Sering. Oleh karena itu memang perlu dijaga dengan lebih baik, dengan lebih antisipatif. Belum lagi begini, ketika obat kemudian dilakukan pengadaan yang rutin ya, akhirnya harga price list obat itu dibuat tinggi atau sebenarnya tinggi, saya nggak tahu. Cuman agak kurang logis kalau dari waktu ke waktu diskonnya sampai lebih dari 50% gitu ya. Nah ini kan apakah price listnya dibuat tinggi dan lain-lain. Karena kalau terkait dengan tadi pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah dari waktu ke waktu, akhirnya itu menjadi ruang untuk terjadinya korupsi.
belum lagi terkait dengan alat kesehatan, ya, regulasi dan lain-lain. Memang masalah ini perlu menjadi perhatian ya. Saya memang tidak terlalu banyak mengetahui dengan detail, tapi adanya indikasi-indikasi banyak dibincangkan. Dan kembali lagi, apabila ini terus terjadi, yang rugi adalah masyarakat kita semua. Karena menjadi biaya kesehatan menjadi mahal, ditambah lagi dengan akhirnya pola pengobatan di Indonesia menjadi kalah saing ya. Benar. Kita sering tahu bahwa banyak orang di Indonesia yang sakit, berobat keluar. Kemudian berobatnya keluar, itu kan rugi. Betul. Di negara-negara lain, contohnya Malaysia, mereka menggunakan pola tertentu yang akhirnya membuat beberapa teknologi pengobatannya menjadi lebih baik. Dan obatnya katanya lebih murah. Benar. Ini kan menarik ya, artinya ruang-ruang itu perlu dilakukan penelitian dengan lebih jelas agar jangan sampai merugikan masyarakat. Kadangkala dengan adanya BPJS dibilang, oh enggak kan semuanya sudah di-cover BPJS gitu ya. Sama aja kan BPJS uang negara juga, uang dari iuran masyarakat ya. Mungkin ada kekurangan, pasti negara akan membantu di sana. Ditambah lagi tidak semuanya bisa tercover kan. Benar. Kalau yang sebagian juga bayar sendiri gitu. Kalau yang paten bisa rembes beli sendiri, Pak. Itu. Jadi memang itu perlu menjadi perhatian karena ini hajat hidup dasar yang paling penting buat masyarakat. Tadi sangat menarik, Pak. Apakah termasuk kategori gratifikasi, Pak? Misal nih dokter kerjasama, biasanya kan ada sales yang sama dokter pakai obat kita, nanti ada fee-nya sekian, dihitung-hitung nanti setiap bulannya berapa. Apakah itu masuk kategori gratifikasi, Pak? Iya, ada dua kemungkinan. Kalau dokternya adalah dokter pemerintah, ya dokter pegawai negeri, PNS gitu, PNS, ASN, ya? Itu bisa menjadi gratifikasi. Oh, iya. Kalaupun tidak kita lihat dari perspektif gratifikasi, kita bisa lihat dari subjektivitas. Jangan kemudian kalau itu ada akhirnya ada oknum-oknum tertentu yang lebih condong memberikan rekomendasi ke obat yang fee-nya lebih besar. Itu kan menjadi resiko ya. Betul. Nah ini yang penting. Jadi bukan sekedar gratifikasinya, tapi bagaimana profesionalisme tadi. Jadi memberikan obat yang harganya lebih mahal bisa berkaitan dengan fee. Nah ini yang bahaya. Sepengetahuan Bapak, waktu di KPK itu di sektor kesehatan, di sektor yang mananya nih Pak yang rawan untuk adanya korupsi, Pak? Ya, sebetulnya banyak ya. Pertama terkait dengan pengadaan obat. Ya. Pengadaan obat ketika price list-nya itu dibuat tinggi, kalau di swasta bisa dapat diskon besar gitu ya. Kan jadi nggak terukur gini. Ini diskon atau memang harga sebenarnya segitu? Benar. Nah, ini yang menjadi ruang ya. Akhirnya harga yang ditawarkan bisa jadi harga price list ya. Betul. Oleh karena itu penentuan memperhatikan hal itu menjadi penting, jangan sampai menjadi ruang. Terus yang kedua terkait dengan pengadaan alat kesehatan. Ini juga penting untuk dilihat karena di beberapa kasus pengadaan alat kesehatan kemudian terjadi banyak korupsi di sana. Iya, betul. Kembali lagi polanya juga hampir sama ya dengan diskon-diskon tadi. Belum lagi terkait dengan pengelolaan dana. Contoh dulu ada dana pengaman sosial yang ada di RSUD atau rumah sakit pemerintah yang itu dipakai untuk apabila ada pasien yang tidak mampu dia dibiayai di sana. Nah itu dulu menjadi ruang. Tapi kalau sekarang mungkin ke BPJS-nya mungkin ya. Ya dulu kan ada Jamkesmas itu. Ya polanya seperti apa ini yang saya belum pernah menemukan kasusnya sekarang, tapi cerita-cerita banyak. Nah, memang ada baiknya juga kepada pemirsa yang mengetahui fakta-fakta itu bagusnya melapor kepada tentunya kalau terkait dengan dugaan korupsi ya lapornya bisa ke KPK, bisa ke kepolisian atau kejaksaan. Nah, kalau terkait dengan layanan publik tentunya ke ombudsman. Tapi terkait dengan itu apabila dilaporkan harapannya tentunya praktek-praktek itu menjadi berkurang atau paling enggak hilang. Walaupun kalau dibilang hilang sulit ya karena memang katanya
dugaan korupsi di sektor kesehatan ini memang cukup lumayan banyak. Betul. Yang tadi soal pelaporan, Pak, mungkin banyak dari yang sejawat atau perawat atau bidan mau ngelaporin yang kasus-kasus di kesehatan, tapi kan di sisi lain kan mereka juga takut ketahuan kan gitu, Pak. Iya, sebetulnya memang pelaporan itu dibuat sedemikian rupa untuk orang yang punya keinginan, punya etikat baik lah untuk melapor, itu bisa terlindungi. Caranya bagaimana? Kalau di KPK ada whistleblower system, itu bisa dilihat di website di KPK. Tentunya di lembaga penegak hukum lain juga ada pola-pola seperti itu. Saya tidak tahu detailnya ya kalau di kepolisian dan kejaksaan, tapi di KPK ada whistleblower system. Saya kira di ombudsman pun ada. Jadi kalau ada dugaan-dugaan seperti itu sebaiknya dilaporkan. Karena tentunya kita ingin tata kelola itu menjadi lebih baik. Dan ruang-ruang korupsi menjadi semakin kecil, yang dampaknya tentunya akan meningkatkan profesionalitas. Kalau harga obat contohnya bisa bersaing, harganya bagus, atau mungkin ruang untuk bisa produksi dalam negeri gitu ya, itu bisa tidak, kalau apabila ada hambatan-hambatan yang ternyata di situ ada kaitan dengan korupsi, bisa dipangkas gitu ya. Akhirnya kita bisa berdaya terkait dengan meningkatkan produktivitas atau kemampuan untuk menghasilkan obat-obat yang terbaik. Indonesia itu sebetulnya hebat. Kenapa? Di Indonesia ini kan herbalnya juga hebat. Betul. Dari kecil kan kita tahu ada jamu gitu ya, dan lain-lain. Nah, kalau semua itu dikelola dengan profesional, dilakukan, didorong dengan sebaik mungkin, tentu kita bisa bisa berjaya lah di bidang itu. Dan itu tidak hanya menguntungkan kepada masyarakat saja, tapi juga bisa menjadikan penghasilan buat negara ya, karena di beberapa negara ada yang menjadikan teknologi kesehatan untuk kemudian menarik orang dari luar negeri untuk berobat di sana atau menjual obat ke luar negeri dan lain-lain. Ini Pak, selama Bapak di KPK pernah nggak Pak ada kasus korupsi yang ditanganin di sektor kesehatan, yaitu rumah sakit atau apa gitu Pak? Pernah, banyak Bang. Jadi tadi yang dikatakan sekian banyak 200 berapa itu diantaranya memang waktu di masa saya pernah ada pedagang besar farmasi ya, PBF itu yang terkait dengan korupsi dan kemudian digeledah oleh KPK, menemukan beberapa bukti-bukti dan lain-lain. Tentunya dugaan yang paling kuat adalah adanya suap ya ke pejabat-pejabat tertentu, sehingga ada seperti monopoli lah, ada privilege lah yang diberikan kepada pengusaha-pengusaha tertentu untuk bisa lebih leluasa. Terus selain itu juga banyak kasus terkait dengan pembangunan rumah sakit contohnya. Pengadaan alat kesehatan. Itu mahal itu Pak. Ya, pernah juga dulu terkait dengan vaksin dan masih banyak lagi yang lain. Pak, ini kan sering kita dapati kan banyak pasien yang miskin lah Pak, atau dia sebatang kara atau orang jalanan, ketika dia sakit ke rumah sakit tidak dilayanin gitu Pak. Iya. Memang banyak ya fenomena itu, dan walaupun sekarang mungkin sudah agak berkurang karena ada BPJS, dan BPJS itu orang yang tidak mampu setahu saya memang iurannya dibayar negara. Betul, PPI. Tapi memang tetap saja ada beberapa kejadian di mana orang yang tidak mampu kemudian tidak mendapat layanan yang baik di rumah sakit, dan inilah korban dari korupsi. Kenapa saya katakan begitu? Tentunya anggaran negara untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat, kalau itu digunakan semaksimal mungkin, seefisien mungkin, akan lebih banyak orang yang akan mendapat layanan lebih baik. Tapi kalau kemudian uang yang ada, contohnya uangnya 100 gitu ya, ternyata dalam praktek beberapa pembelian obat ada markup. Betul. Pembelian layanan kesehatan seperti alat-alat dan lain-lain ada markup, dan banyak lagi yang lain, belum lagi pungutan-pungutan dalam layanan langsung di pusat-pusat kesehatan, layanan kesehatan. Itu akan membuat kemudian biayanya menjadi lebih mahal, dan akhirnya mengcover orang lebih sedikit. Tapi seandainya bisa dilakukan dengan efisien, maka akan jauh lebih bagus. Dan
akan lebih banyak orang yang bisa terlayani dengan semestinya gitu. Jadi dan itu akan sangat berkorelasi sekali. Jadi kalau banyak korupsinya atau setidak-tidaknya kita mempunyai keyakinan kuat ya bahwa praktek itu masih banyak, maka harga obat jadi lebih mahal. Betul. Anggaran yang seharusnya bisa memberikan layanan kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak punya, untuk bisa mendapatkan layanan kesehatan yang baik, itu tidak bisa mencapai lebih banyak lagi kepada masyarakat yang memerlukan. Siapa? Terima kasih untuk penjelasannya tentang korupsi di sektor kesehatan, Pak. Semoga para pejabat atau semuanya yang melihat video ini jangan melakukan korupsi apalagi di sektor kesehatan. Dan yang penting begini, ini perlu untuk mendapat perhatian dari semua pihak, tentunya dari pemerintah. Kita tahu juga selain dari pemerintah juga banyak asosiasi-asosiasi yang mereka mestinya peduli. Kalau dari pemerintahnya kemudian memperbaiki pola atau melakukan penelitian dengan lebih jelas tentang praktek-praktek itu dan berupaya untuk menghentikan. Dari asosiasi juga melakukan itu, seandainya ya, untuk mengupayakan menghentikan, walaupun saya tahu itu tidak mudah. Terus yang kedua dan ketiga, dari mungkin kelompok-kelompok masyarakat yang punya perhatian atau concern terkait dengan masalah isu kesehatan, kemudian juga memberikan perhatian, dan masyarakat perorangan juga memberikan perhatian, tentu akan banyak perhatian itu dan harapannya segera diketahui di mana letak-letak korupsinya dan diperbaiki. Itu yang paling penting. Siap Pak, sangat bermanfaat dan tentunya kita juga peduli Pak, apalagi di sektor kesehatan itu sangat penting buat kita. Kalau kualitasnya diturunin ya yang rugi kan kita Pak. Betul. Pelayanan juga, obat dikurangin atau dosisnya kualitasnya rendah ya lama sembuhnya sih. Betul. Siap, terima kasih Pak, dan nanti kita bahas lagi tema yang lain. Salam integritas, anti korupsi.